Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Jadi tidak ada dosa bagi kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian selagi belum menyentuh mereka atau belum menentukan bagi mereka mahar. Nah, ini pasti pelajaran baru nih buat sampean semua, kita semua ya. Gini, melek. Sehat semua toh? Alhamdulillah, sehat semua ya. Yang dari ujung sana sampai ujung sini. Tuh, yang paling penting itu sehat itu. Kalau lihat orang sakit itu, nengok orang sakit ke rumah sakit itu bukan nggak mau, tapi nggak tega ya itu. Apalagi kalau sakitnya itu agak lumayan parah, mengkis-mengkis gitu. Aduh. Apalagi kalau di oksigen gitu sambil ya kemarin upah itulah hampir sakit ibu saya, saya 2 pekan di Jawa itulah nunggu ibu. Jadi selama 2 pekan ibu tidak mau dibawa ke rumah sakit sehingga kita rawat di rumah. Batuk itu, sakit batuk. Nanti kalau pas batuk itu sesak nafas itu sehingga harus dioksigen gitu ya. Saya yang ini terus ada anak kecil juga masih bayi-bayi itu keserang batuknya tak tega. Makanya pertanyaan saya ke sampean semua, sehat toh? Alhamdulillah sehat. Sudah minum air hangat pagi ini? Alhamdulillah sudah Gus. Alhamdulillah sampun. Sudah genep Gus. Tambah Minum air hangat itu minimal pas bangun tidur, habis wudhu minimal itu 1/2 liter itu. Pas waktu tahajud itu air hangat. Enak itu di pencernaan, serius. Ya, tapi jangan terus ditambah gorengan ya. Air hangat aja, jangan ditambah gorengan. Nanti air hangat tuh gorengan juga hangat Gus, jangan. Pagi itu air hangat. Buah surgawi itu pisang dulu, buah surgawi itu. Jangan pisang goreng. jangan disalah tafsirkan. Pisang yang sehat itu loh, jangan pisang goreng. Pisang goreng urusannya nanti sepekan sekali enggak apa-apa, tapi kalau pagi itu pisang biasa ya. Air putih, hari Sabtu seru. Oke, kita belajar nih ya. Di ayat ini, ayat 236, jadi ini kita dalam beberapa hari ini kita belajar fikih munakahah, hukum pernikahan, menunjukkan betapa Islam luar biasa dalam mengatur kita ya. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Jadi tidak ada dosa buat kamu itu mentalak istri kamu sebelum menyentuh mereka, artinya sebelum menggauli mereka. Pertama ya, betapa Islam itu memakai bahasa yang sangat halus ya. Yang dimaksud menyentuh atau menggauli kan menyetubuhi ya. Tapi Islam tidak memakai kalimat itu, tetapi kalimatnya yang dipakai adalah ya masu. Sama saya masu itu apa? Ya mas saya maksud menyentuh. Tamasu, kalian menyentuh hunna mereka. Di bahasanya begitu halus yang dipakai ya. Jadi sebelum kamu menyentuh mereka, meskipun sudah akad tapi belum menyentuh mereka, ini aturannya nanti beda ya. Aturan di dalam pasca perceraian. Banyak ini nanti yang konsekuensinya. Satu di antaranya adalah yang patut kita pelajari, au tafridu lahunna fariidah.
Jadi kalau kalimatnya di sini disebutkan bahwa kamu kalau belum menyebutkan maharnya saat kamu akad nikah, loh. Jadi mahar atau mas kawin itu menurut ayat ini tidak termasuk rukun. Ya, tidak termasuk rukun atau tidak termasuk sah dan tidak sahnya pernikahan. Nah, ini sebentar ya. Jadi kalau menurut ayat ini menunjukkan bahwa mahar itu sebenarnya adalah sesuai kemampuan. Jadi mungkin saya kupas dulu ini sejarah bagaimana posisi perempuan di masa sebelum datangnya Islam. Diperhatikan baik-baik ya, kita belajar bareng. Sebelum Islam datang, perempuan atau wanita itu dianggap sebagai properti. Apa itu properti? Barang kepemilikan. Karena dianggap kepemilikan, maka pertama, perempuan itu tidak dapat waris, tapi justru diwaris. Jadi kalau ada seorang laki-laki, punya istri lebih dari 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, maka ketika dia punya anak laki-laki, itu ibu tirinya itu termasuk diwaris tuh. Sebegitu rendahnya perempuan waktu itu. Dan dia tidak dapat waris. Yang kedua, di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, perempuan karena dianggap properti, maka siapapun yang akan menikahi seorang perempuan, dia harus membayar sejumlah harta yang ditentukan oleh sang pemilik, entah itu ayahnya, entah itu saudara lakinya. Sehingga mahar ini di zaman jahiliyah itu bukan diterima oleh pihak perempuan, tapi diterima oleh sang pemilik, baik orang tua maupun keluarganya. Karena itu dianggap sebagai membeli. Nah, ini yang tidak ini dalam Islam ya. Tidak disetujui dalam Islam dan dirubah tradisi itu. Maka mahar itu disyaratkan dalam pernikahan itu bukan sebagai pembelian, bukan, tapi sebagai ungkapan bentuk cinta. Nah, ini bedanya. Ungkapan cinta. Ungkapan cinta. Sehingga bentuk cinta ini tidak boleh sebuah pemaksaan. Kami tidak setuju tuh dengan ada yang mengatakan mahar itu kalau bisa sebesar mungkin, setinggi mungkin. Nah, ini sudah menghargai perempuan dengan nominal tuh. Gitu. Seolah-olah kalau dia kastanya lebih tinggi atau lebih cantik, maka dia harus lebih mahal. Kalau dia nggak cantik, jelek, ya murah-murah aja lah, nggak apa-apa. Dan ini terjadi di beberapa daerah tuh. Nah, ini yang tidak setuju dalam Islam. Mahar itu bukan bentuk pembelian, bukan. Tapi mahar itu adalah ungkapan cinta. Ungkapan rasa bentuk penghormatan justru kepada perempuan. Tidak dalam bentuk nominal atau materi, tapi dalam bentuk nilai dari barang itu. Nilai bukan nilai yang dihitung dari sisi materi. Sehingga ayo kita pahami ini dulu pertama ya, mahar. Jadi mahar waktu itu menjadi begitu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa di dalam akad nikah yang dibutuhkan adalah pertama jelas wali, kan gitu, saksi, kemudian juga akad nikah itu sendiri. Nah, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa bahkan seseorang untuk maharnya itu tidak berupa barang tuh. Ada bahkan orang yang maharnya itu
adalah sebuah ayat yang diajarkan kepada sang istri. Tetapi ingat, kalau mahar itu sudah disebutkan di dalam akad nikah, maka itu menjadi satu kewajiban untuk dibayarkan. Nah, ini yang perlu dipahami oleh dulur-dulur bahwa akad nikah, kalau selama ini sampean kan mendengarnya kan gini, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan anakku, kalau itu langsung orang tuanya, atau dengan si fulan binti fulan, wali yang telah wakil nikah kepada saya, dengan membayar uang sekian dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya fulanah binti si fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan madhkurum bih halan. Kalau sebutannya halan berarti dibayar tunai. Tapi kalau si ininya jawab muajjalan, itu namanya dibayar tunda. Dan itu ada, dibolehkan. Jadi seorang laki-laki itu boleh ketika akad nikah dan sah pernikahannya, kalau dia membayar maharnya itu ditunda, tidak dibayar saat itu karena tidak mampu. Boleh itu. Tapi kan memang selama ini sama mungkin tidak pernah lihat ya. Ada orang yang membayar tunda. Nah, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi boleh ada pembayaran tunda itu boleh. Misalnya diutang gitu ya. Misalnya diutang. Nah, ayat ini itu adalah membahas itu. Ayat ini adalah membahas tentang yang ketika mahar itu belum dibayarkan atau bahkan belum ditentukan kadarnya. Belum ditentukan, entah itu 1 juta, 2 juta, 10 ekor kambing atau dan sebagainya, belum ditentukan. Dan ternyata sebelum mereka disentuh, sebelum mereka digauli, itu nggak cocok. Entah karena ternyata jarinya 10, atau ternyata tangannya 4, misalnya gitu, tidak sesuai pada saat khitbah, gitu, atau entah karena sebab apa sehingga perceraian, maka tidak dosa. Nanti disebutkan di sana, ya. Nah, ini yang di awal ini, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'am bil ma'ruf. Di ayat yang 236 kita juga diajarin tentang mut'ah. Ini bukan nikah mut'ah ya, bukan, beda. Nanti kita bahas sendiri nikah mut'ah. Mut'ah yang di sini disebut adalah, ada juga yang menyebut sebagai mit'ah. Itu adalah pemberian. Jadi gini, ada yang disebut dengan nafkah atau kewajiban seorang suami ketika masa iddah, dan ada yang disebut mut'ah. Kalau kewajiban seorang suami kepada istri selama masa iddah itu sudah ditentukan tuh, baik tempat tinggalnya, nafkah, makan segala macam itu sesuai dengan kemampuan suami. Itu sudah menjadi kewajiban. Tidak boleh enggak itu. Tapi di samping itu ada namanya mut'ah. Apa itu mut'ah? Mut'ah itu adalah pemberian sebagai penghibur. Maka ini menunjukkan apa? Betapa Islam itu sangat hebat di dalam mengatur itu agar perceraian itu terjadi dengan baik-baik. Agar terjadi dengan baik-baik. Mut'ah itu bentuk itu. Bahwa kalaupun sampean bercerai, itu tetap berikan mut'ah. Apa itu mut'ah? Agar dia tidak sedih dengan perceraiannya itu, maka berilah penghiburan. Pemberian sebagai bentuk apa? Hiburan, supaya enggak terlalu sedih. Sebagai bentuk ya senang biar dia enggak terlalu broken heart, biar dia bisa lebih cerah hatinya.
selain mahar, selain kewajiban nafkah tadi loh ya, itu di luar itu, entah sampean belikan apa, kalau mampu. Makanya di sini disebut alal musyi bagi yang mampu, qadaruhu alal muqtiri, dan bagi yang tidak mampu juga qadaruhu. Artinya sesuai kemampuannya masing-masing. Jangan nanti kemudian istri menuntut, ini coba Quran mengatakan harus ada mut'ah, belikan aku sapi 2.000. Karena saya kemarin sekilas mendengar itu ada ceramah yang mengatakan Rasulullah itu kaya. Dia ketika melamar Khadijah itu dengan 500 ekor unta. Itu menunjukkan, sebentar. Rasulullah itu belum jadi Rasul ketika melamar Khadijah. Ketika melamar Khadijah, beliau masih umur 25 tahun. 15 tahun kemudian beliau baru jadi Rasul. Artinya apa? Memang Rasul itu kaya raya, tapi sebelum jadi Rasul. Jangan mengatakan Rasulullah kaya, seolah-olah Rasulullah hidup dalam gelimang kemewahan. Nah ini yang dijadikan dasar yang nggak benar itu. Termasuk di dalam memberikan mahar. Itu nanti membebani laki-laki jomblo. Untuk kemudian, kalau kamu memang benar-benar mengikuti Rasulullah, berilah mahar yang banyak, yang mahal, makanya kamu harus kaya. Akhirnya laki-laki nggak berani kawin-kawin karena nggak punya mahar kaya. Wah, ini logika yang keliru gitu loh. Jadi Rasulullah memang saat itu pedagang dan saudagar ya. Ketika mengikuti Ibu Khadijah itu kemudian jadi kaya. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi apapun yang dilakukan Rasulullah sebelum jadi Rasul, itu tidak boleh dijadikan dasar untuk kemudian harus kita tiru. Tidak bisa begitu, karena uswatun hasanah kita itu setelah Rasulullah menjadi Rasul. Maka harus kita tiru bagaimana Rasulullah menikahi Aisyah, bagaimana Rasulullah menikahi Hindun, bagaimana Rasulullah menikahi Zainab, bagaimana Rasulullah menikahi Hafsah, Ruqayyah. Nah di situ itu yang perlu ditiru itu, apakah 500 ekor unta atau bagaimana gitu loh. Jadi jangan minta syafaat kepada Rasulullah tapi nirunya kepengen Sulaiman. Jadi yang kayak gini nih yang kasihan para jomblo-jomblo sehingga terbebani oleh analogi atau kias yang keliru. Haqqan 'alal muhsinin, dan itu semua adalah kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Nah, ini. Jadi, kalau seseorang itu menceraikan istri-istri mereka sebelum mereka menyentuh mereka atau sebelum menggauli mereka, dan kamu telah menentukan maharnya, maka kamu hanya berkewajiban untuk membayar separuh mahar itu. Saya ulangi, kamu hanya berkewajiban untuk membayar separuh mahar itu. Kalau kamu sudah menentukan waktu akad nikah, saya nikahi, saya terima nikahnya si ini dengan mas kawin 10 juta dibayar nanti. Zaman berani misalnya akad nikah ngomong gitu. Boleh loh itu. Tapi kan lucu ya. Saya terima nikahnya Sutiem Saliem binti Ponirem dengan mas kawin 10 miliar kalau ada. Oh, jangan begitu, itu nggak boleh kalau ada itu. Tetap yang dimaksud muajalan itu dibayar nanti, itu harus jelas, bukan kok kalau ada itu nggak jelas namanya. Saya terima nikahnya si ini binti si ini dengan membayar mas kawin 10 miliar mata uang yen. Yen ono. Yen bukan itu maksudnya ya. Jadi muajalan itu ditunda. Nah, kalau ditunda dan ternyata cerai sebelum disentuh, sebelum digauli, maka ayat ini menyatakan sampean hanya berkewajiban membayar berapa? Separuh dari yang telah dijanjikan. Kecuali ini di situ, illa
kecuali ayyafuna, mereka para istri itu membebaskan. Ya, kalau para istri kemudian enggak usah wes, sudah cerai kok, enggak usah dibayar yang sudah di sana, maka enggak apa-apa. Ya. Au ya'fuwa alladzi biyadihi 'uqdatun nikah, atau kemudian mereka juga misalnya orang tuanya atau suami atau itu membebaskan itu, maka tidak apa-apa, sudah enggak usah bayar gitu. Nah, itu kalau sudah disebutkan di akad nikah tentang maharnya. Nah, bagaimana kalau belum disebutkan? Bagaimana kalau belum disebutkan, Mas Mian? Maka maksudnya belum disebutkan itu saya bayar cuma tidak disebutkan kadarnya. Dengan membayar mas kawin akan dibayar nanti. Itu boleh juga dalam situ. Tetapi yang seperti itu maka ada yang disebut dengan mahar misil. Nah, mahar misil. Mahar misil itu karena dalam akad nikah belum disebutkan berapa kadar maharnya, maka mahar misil itu adalah mahar yang disamakan dengan mahar kakaknya atau orang sebelumnya atau kepantasan di situ. Itu namanya mahar misil. Jadi kadarnya itu disamakan atau diserupakan, dikiaskan kepada orang-orang terdekat yang sudah pernah nikah atau pada umumnya di situ. Ya, sama kalau sebelum digauli, maka bayarnya tadi itu separuh, atau kalau memang dibebaskan kecuali lagi itu ya. Tapi kalau sudah digauli tetap harus bayar tuh ya. Wa ang ta'fu aqrabul littaqwa, tapi jika kamu memaafkan artinya membebaskan itu lebih disukai karena itu lebih dekat kepada takwa. Wala tangsawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan bagaimana kelebihan-kelebihan kebaikan di antara kalian. Artinya apa? Janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Nanti kemudian karena mentang-mentang sudah cerai, terus yang diungkap cuma kekurangan, kejelekan tok, jangan ya. Jangan. Tetap simpan. Mikul dur mendem jeruk. Yang diungkap kebaikannya saja, yang jelek-jelek dipendem aja. Nggak usah diungkap-ungkap ya. Ini sampean dapat pelajaran dari orang yang mengalami. Jadi lengkap. Jadi tidak usah kalau sudah begitu biarkan. Usah diungkap yang jelek-jelek, ungkap yang baik-baik saja. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Oke? Oh, kalau ada yang mau ingin diperjelas silakan. Cintanya Gus. Aman kok banyak sekali bicara tentang cerai. Ada Pak Mas Buncianto? Ayo, silakan. Tentang mahar Gus. Bagaimana jika ada calon pengantin ini calon pengantin perempuan sebelum menikah itu memberikan beberapa atau sejumlah uang kepada calon pengantin laki-laki tapi tanpa syarat. Kemudian yang dikasih calon pengantin perempuan tadi digunakan untuk membayar mahar saat akad nikah. Apakah itu boleh, Gus? Terima kasih. Yang perempuan itu ngapain ngasih laki-laki itu? Ya, sekedar kasihan mungkin wanitanya itu duitnya lebih banyak, Gus. Oh, jadi waktu masih belum nikah, si perempuan ini ngasih duit laki-laki karena kasihan duitnya lebih banyak gitu. Jadi ngelihat dia saking cintanya, ngelihat kok calon suaminya miskin gitu kan, lalu wajahnya melas gitu, terus dikasih uang. Nah pada saat ya gini Gus, untuk mencampur sama Gus Mas Mujianto. Biasanya orang Banjar itu Gus, yang laki itu memberi jujuran kepada orang perempuan. Nah, kalau nggak ada, nggak bisa. Itu yang perempuan itu malah memberi supaya untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang diundang. Biasanya gitu. Namanya jujuran.
Ya, ya, jujuran atau apapun, tradisi di Indonesia memang banyak ya. Tradisi di Indonesia memang banyak. Ada yang malah terang-terangan memang membeli. Jadi dengan beberapa gram emas, dan tergantung kalau cantik maka mahal, kalau kastanya tinggi mahal, itu ada itu. Misalnya tadi ada jujuran, saya tidak membahas tentang tradisi, nanti ada yang tersinggung ya. Tapi kalau membahas tentang hukum Islam, jika pemberian dari perempuan itu memang pemberian di luar pernikahan, ya monggo-monggo saja, dan begitu sudah diserahkan itu menjadi hak laki-laki ya. Dan kalau kemudian laki-laki itu menggunakan harta yang sudah sah menjadi miliknya itu untuk mahar, ya sah-sah saja, tidak ada hubungan itu. Jadi apa yang terjadi di luar pernikahan itu nggak ada hubungan dengan apa yang terjadi dalam pernikahan. Kalau itu kemudian karena memang tidak punya lalu dijadikan mahar, ya monggo-monggo saja, sah-sah saja itu. Ya, karena miskin kan, gimana lagi mau miskin? Memang nasib orang miskin ya. Makanya tadi mahar itu tidak disyaratkan lalu seperti yang diceramahkan, mahar itu harus kayak Rasulullah, kayak enggak, itu salah kias itu ya. Rasulullah kalau mau meniru Rasulullah, ya Rasulullah pada saat menikahi, bukan pada saat menikah Khadijah, menikahi setelah Rasulullah menjadi Rasul ya. Menikahi Aisyah, menikahi Hindun, Zainab, Ruqayyah, Hafsah, dan seterusnya. Ada lagi? Jadi yang pasti itu aturan ini aturan yang berdasarkan Islam ya, bukan berdasarkan adat. Ya, mengenai mahar itu menentukan izin Gus, anak perempuan atau keluarganya Gus. Itu yang satu. Jadi yang kedua, langsung saya jawab agak ya. Okay. Pertama yang menentukan itu adalah kesepakatan ya, kesepakatan. Biasanya kesepakatan lalu disesuaikan dengan kemampuan laki-laki itu. Itu. Yang kedua apa? Yang kedua contohnya gini ya, pihak perempuan tuh maharnya besar ya. Terus habis itu karena si yang mau nikah itu udah setuju, artinya udah senang dan sebagainya, dia mengelabui, artinya gini, ya udah diutang dulu aja gitu. Nanti kan sesudah nikah itu kan perempuan nanti bisa aja mengesahkan bahwasanya ya udah utangmu lunas gitu. Nggak bisa, terus. Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi itu tetap harus menjadi utang. Utang itu sesuatu yang harus dibayar. Kalaupun misalnya sang perempuan wis utangmu lunas itu, ya itu hak perempuan memang untuk mengatakan begitu ya. Tapi secara kepantasan itu kok yo dadi wong lanang kok yo piye noraimu gitu kan gitu. Kok ya duwe isin gitu loh wong, kan gitu ya. Jadi apalagi kalau itu diniatkan oleh laki-laki, itu sangat tidak baik ya. Diniatkan oleh seorang laki-laki, kemudian wis tak nikah ya, nanti kalau sudah nikah lah wong wedok manut, nanti tak bujuk-bujui biar membebaskan. Nah itu jelas tidak baik ya. Jadi karena sekali lagi tadi Islam memandang mahar itu sebagai sebuah bentuk penghormatan cinta. Silakan Pak Ustaz tadi. Izin Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Singkat Pak Arso karena waktunya udah mau habis. Memang kebanyakan di masyarakat itu kadang-kadang lebih menutupi malu daripada mementingkan agama. Kan banyak terjadi gini Gus, kasus wanita hamil. Hamilnya katakanlah sama si A. Tapi karena si A ini nggak bertanggung jawab, maka dinikahkan sama si B. Itu gimana itu hukum si anak dan hukumnya, apakah itu sah Gus? Matur suwun. Ini nanti kita bahas besok ya, karena ini beda topik, tapi tolong ingatkan saya, karena waktunya udah habis, panjang itu Pak Warso, nanti pembahasannya tentang pertama sah nikahnya, sah atau tidak, yang kedua tentang gimana status anak, itu nanti dalil-dalilnya, kemudian perbedaan pendapatnya, segala macam, nggak mungkin cukup ini nanti 5-10 menit. Insya Allah nanti ya, saya jawab di lain kesempatan ya. Karena waktunya mepet sekali. Jadi itu penting sekali juga karena banyak terjadi di masyarakat benar
dan juga harus dijelaskan hukumnya itu. Nanti tolong ingatkan saya kalau pas kita masuk di topik itu, tolong betul itu penting itu jawaban itu. Tapi mungkin tidak di saat ini. Oke, saya rasa itu ya kajian kita. Mungkin khusus untuk nikah aja nih Gus. Tentang ada sesuai dengan topik hari ini enggak? Iya, mungkin bikin satu session khusus untuk spesial ini, Bos. Ini menarik sekali. Ya. Oh, ini kalau harus 1 tahun minimal 2 semester ini. Makanya, monggo bikin kelas iya. deh. Saya yang pinter aja 2 semester apalagi. Itu ya 4 semester dah. Sudah saya. Iya. Kalau cuma sekedar ikip gitu ya masih cukup lama itu belajarnya itu. Senior. Oke, terima kasih. Itu memang saya riset saya dulu tentang nikah, tentang waris, tentang apa banyak ya. Jadi tapi alhamdulillah, insya Allah lah nanti kita bareng-bareng ngobrol tentang ini untuk memperjelas hukum, terutama untuk bagaimana kita menjalani hidup ini supaya sesuai aturan Allah. Itu yang paling utama. Untuk apa hidup kita kalau nggak sesuai aturan Allah ya? Nah, nanti pelan-pelan, mulai dari fikih, dari akidah, dari muamalah kita luruskan bersama-sama. Semoga Allah menuntun kita di dalam kebenaran Shirathul Mustaqim ini, menguatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Suatu saat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Minallah sholli sallim barikallah. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayt. Wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa dal hasdina min al-jinni syaitan jin. Ghafara rabbana natina wa lina wasiyafna min al-qawmi dhalimin rabbana wa la taj'alna fil Rabbana amana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir li wa li akhi wa li waziyati wa li dhurriyyatina wa ashabina. Nafri lana sabra wa sabila kana sanaka. Subhana rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana